bagi orang tua anak autis itu masih berpikiran bahwa ada medical help yang bisa membuat anak itu kalau dikasih obat itu langsung dia itu bisa normal. Dokter Aimee, jadi Anda bisa memberikan encouragement untuk orang-orang tua yang kayak apa ya, kayak dunia runtuh ya, kalau divonis, oh anaknya autis nih gitu. Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Pak Rudi, sejak kapan Anda menerima sebuah vonis bahwa anak Anda, putra Anda itu dikatakan autis? Kita waktu umurnya Vincent 1,5 tahun. Jadi yang pertama curiga itu istri saya karena kan Vincent anak kedua. Iya. Jadi kan sudah lihat contoh anak yang pertama dengan umur yang sama kok ini Vincent agak beda. Nah terus kita memutuskan untuk ngecek ke dokter dan di sana diteskan rambut dan darahnya dan diketahui bahwa Vincent ternyata darahnya banyak mengandung timbal logam berat yang dimana akan menyebabkan kondisi autis ini yang menyebabkan ada disorder dalam menerima informasi sehingga kenapa dia jadi kalau dipanggil nggak noleh, terus dia berbuat sesuatu yang sifatnya sangat mengulang-ulang dan tidak berorientasi dengan sekitarnya. Kayak asik dengan dunianya sendiri gitu Yeah. ya. Contohnya ngapain aja waktu itu asiknya dengan dunia? Bisa muter-muter di ruangan, terus kemudian dipanggil nggak ada kontak mata, terus jadi nggak bisa bersuara, jadi nggak bisa ngomong. Kalau biasanya 1,5 tahun bisa ngomong papa mama, itu dia nggak bisa. Oke. Jadi Anda udah mulai nggak enak hati gitu ya. Akhirnya gimana sampai betul-betul tahu ya itu tadi diperiksakan ternyata banyak timbal di dalam darahnya gitu ya. Oh, pernah cari tahu nggak kenapa kok di darahnya banyak timbal? Ditelusuri lagi gitu. Nah, kita sebagai orang tua ini pada waktu terima vonis autis itu tentu ada rasa tidak terima. Iya, saya dan istri itu pertama kali itu ya, loh kok bisa gini ya? Ini ada apa ya? Kenapa ya gini ya? Ya kita cari, akhirnya ada penyebabnya mungkin karena limbah laut. Jadi ada makanan yang dimana hewan laut seperti sirip ikan hiu, kepiting. Terus kemudian ada lagi katanya vaksin. Terus ada lagi namanya genetik. Nah, terus kan kita akhirnya berpikiran ini sekeluarga ini. Wah kenapa sih waktu hamil kok makannya kepiting terus gitu? Oh memang sempat makan kepiting terus? Iya kan karena ya kayak kita main orang zaman dulu ya kan bilangnya gini, kalau mau anak pintar ya makan kepiting terus, makan sirip ikan hiu terus. Oh gitu. Ya. Akhirnya kita sekeluarga ini berpikiran wah blaming apa kok gini ya, kok misal gini ya. Iya. Nah, sampai suatu titik di mana kita kalau mau recover ini kita mesti menerima hal ini. Kalau nggak bisa maju. Ya pada waktu itu kita sudah berpikiran untuk seperti itu, meskipun susah ya. Jadi waktu terima vonis autis itu kita juga berdoa dan merenung. Akhirnya keluar yang intinya firman itu adalah Tuhan akan bisa pakai anak dengan kondisi apapun yang nanti pada akhirnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Iya. Itu yang jadi dasar fondasi kita berpikir. Iya. 1,5 tahun ya. Waktu itu vonisnya darah banyak timbal, tapi sekarang anaknya udah berapa ini, Vincent? Umur berapa umurnya? 20 tahun. Nah, ya dan nanti kita akan gali. Oke, dari awalnya menolak enggak lah gitu ya, kayak denial gitu ya. Akhirnya tadi kuncinya adalah penerimaan. Ya, memang kondisinya seperti ini gitu. Dan kalau sudah menerima akhirnya kan tahu gitu langkah apa selanjutnya kalau memang sudah begini gitu kan. Ya. Nah, terus gimana nih? Ya, apa langkahnya waktu kita itu? bisa menerima. Akhirnya kan kita sudah tahu nih kayak fondasi bangunan kita itu dari nol itu scratch itu adalah seperti ini dengan tidak mencari yang blaming itu. Iya. Kita mulai cari
alternatif apa yang bisa untuk terapi Vincent yang pertama kali. Nah, jadi alternatif terapi ini kan berbagai macam, kayak ada yang obat dewa, ada yang misalnya terapi bicara, ada yang terapi ini, ada yang pelan gitu ya. Ya syukur kok jalannya itu semua bisa tertata dengan baik. Akhirnya kita kan tipe keluarga yang mikir proses. Jadi kita milih bukan obat dewa tapi terapi. Obat dewa itu apa sih, Pak? Jadi bagi orang tua anak autis itu masih berpikiran bahwa ada medical help yang bisa membuat anak itu kalau dikasih obat itu langsung dia itu bisa normal. Oh, jadi namanya obat dewa. Jadi istilah saya namanya obat dewa. Nah, jadi istilahnya itu sesuatu yang menjadi harapan yang sifatnya tuh, wah udahlah jangan sampai melalui hal inilah, pokoknya cari yang sifatnya langsung instan selesai lah. Gitu. Tapi kan nggak ada kan kok. Tapi kan nggak ada. Cuma kita juga akhirnya tidak berpikiran untuk yang instan. Oh, Anda sempat dengar bahwa kalau obat dewa itu bisa instan gitu maksudnya? Ya harapannya. Jadi kayak kita misalnya harus cari di Singapura, harus cari di Amerika. Ya kali aja waktu itu apa cari testimoni tentang obat dewa itu tadi gitu. Nah, memang gimana? Akhirnya karena kita juga pernah sekeluarga itu juga pernah lihat ada kasus autis yang lain. Dan kita sekeluarga itu dalam Tuhan itu sangat percaya dengan proses. Jadi kita nggak pernah setelah membaca literatur itu kita akhirnya bisa punya pikiran, oh ternyata obat dewa itu nggak ada. Oke lah, kita suami istri akhirnya memutuskan untuk ke arah yang proses. Nah proses itu speech therapy, terus fungsional yang sifatnya itu harus ada pelatihan supaya dia behaviornya itu bisa lebih terarah. Terus kemudian kita juga dapat literatur bahwa ada namanya Glenn Doman yang memberi yang berkaitan dengan brain damage, di mana itu memberi guidance untuk anak yang brain damage itu 7 tahun harus bisa apa, sehingga dia ada harapan untuk perkembangan berikutnya. Akhirnya kita ikuti proses itu. Jadi Anda nggak pilih yang supranatural itu ya? Atau supernatural. Kalau Anda tadi bicara tentang proses ya berarti itu yang natural dong. Kan? Berarti ada step-stepnya dan itu butuh waktu. Butuh waktu. Ya kan? Oke. Jadi akhirnya apa aja gitu terapi yang Anda pilih dari berbagai banyak itu? Terapi yang kita lakukan pertama kali adalah ABA, Applied Behavior, untuk terapi Applied Behavior. Dan dalam perjalanan itu kita sangat bersyukur sekali mendapatkan gurunya Vincent namanya Pak Tori, dari umur 1,5 tahun itu, yang sampai sekarang pun masih jadi gurunya Vincent. Ngajar apa ini Pak Tori, Vincent? Lukis. Oh, ngajar melukis. Awalnya bukan lukis, awalnya terapi bicara, terapi huruf, terapi gerakan, perilaku. Jadi kan untuk dalam terapi ABA ini kan adalah untuk melatih anak itu supaya bisa berperilaku yang lebih teratur lah gitu. Karena anak autis cenderungnya kan lari-lari terus, tidak bisa fokus pada bicara. Nah, itu untuk sekolahnya ketika masuk masa-masa sekolah gimana? Anda sekolahkan di mana? Nah, kita sangat bersyukur sekali kok bisa si Vincent itu masih masuk sekolah umum. Jadi masuk playgroup sama TK. Tapi cari yang gurunya banyak, jadi biar supaya bisa jaga. Iya, jadi melalui fase playgroup dan TK, SD juga. SD juga. Dengan segala macam praharanya. Wah, praharanya apa ini salah satunya? Salah duanya. Kelas playgroup sama TK masih aman. Paling ditanyain kok nggak bisa diem. Anak Anda aktif sekali. Oh ya, bagus lah. Terima kasih ya guru yang sabar-sabar ya. Kelas 2 SD kan sudah mulai nulis, sudah mulai hitung-hitungan. Mulai ketahuan, wah ada autisnya ya ini ya. Ada perilaku yang tidak bisa dikontrol ya. Dipanggil lah. Terus akhirnya kita bilang, ya tolong Bu kasih kesempatan lah, nanti kita pantau lagi, nego lagi. Terus nanti kelas 4 SD dipanggil lagi, kelas 6 SD dipanggil lagi. Jadi kita sebagai orang tua anak autis ini juga
ya kalau biasanya kita dulu sekolah kan orang tua dipanggil kan rasanya malu kan. Iya. Kalau ini kan ya jangan, nggak usah malu-malu lah. Iya. Saking seringnya ya. Saking seringnya. Jadi kita dapat ini special membership ini dari sekolah. Wah, ini sekolahnya hebat, ini luar biasa ini. Dapat VIP member. Nah, jadi akhirnya selesai ya masa SD-nya ya. Selesai ya. Oke. Kemudian dengan segala macam prahara itu masuk ke SMP. Ya. Nah, apa yang terjadi? SMP dengan pelajaran yang makin susah, makin banyak lagi, dan anak-anak juga sudah mulai semua komunikasi terstruktur, dan preferensinya anak-anak itu kan preferensi anak remaja kan punya preferensi sendiri kan. Sedangkan Vincent kan ekstrim, dia sukanya hanya kereta api, sukanya hanya menggambar. Nah, sedangkan pelajaran di sekolah kan ada matematika, ada bahasa, ada sejarah, ada hafalan-hafalan. Dia nggak kompatibel di sana. Sehingga dalam pikiran kita setelah menganalisa Vincent yang melukis begini, ya kita baru sadar kecerdasannya dia mungkin bukan kecerdasan secara komprehensif, tapi kecerdasan dia adalah secara visual. Sehingga kalau kita masukkan kecerdasan secara visual yang secara ekstrim kepada komprehensif, dia akan menderita tentunya. Ya seperti ikan masuk di darat gitu. Iya. Dan nggak bisa nafas ya. Nggak bisa nafas. Iya. Jadi dia makanya tadi istilahnya bahwa wah sekolah jelek, sekolah panas apa. Jadi kita tantangannya tiap SMP itu tiap Senin pasti kita perang dah. Antara dia nggak mau masuk kelas, dia panas, apalah segala macam. Jadi singkat cerita nggak sampai selesai SMP itu? SMP maksimal sampai kelas 3 setelah dipertahankan dengan lumayan berbagai juga macam cara. Kelas 3 nggak sampai selesai. Oke. Siapa? Vincent, SMP-nya kenapa? Nggak enak? Nggak enaknya kenapa? Pelajarannya susah, iya. Saya dulu juga susah banget malah. Terus lingkungannya, gurunya, temennya nggak enak? Temennya enak. Suka main game. Oh. Terus yang nggak suka apanya? Matematikanya. Pelajaran apa yang kamu paling nggak suka waktu itu? Masih ingat? Science. Nggak suka ngitung. Hitung bisa. Cuman nggak suka ya. Kalau soal cerita nggak suka. Pelajaran yang paling suka apa? Matematika. Oh, matematika suka loh malahan. Pelajaran yang paling suka lagi apa? Nggambar? Iya. Oh, matematika suka loh padahal. Kalau angka semua. Oh. Kalau ada soal cerita, pergi ke pasar, beli begini, kembalinya berapa. Oke. Ribet ya. Iya. Wah, ini nih Vincent ya. Apa namanya yang akhirnya seneng lukis. Kok bisa seneng lukis tuh biasanya yang dilukis apa aja, Vincent? Bisa nggak ngelukis saya? Bisa. Wah, saya kepengen tahu wujud saya kalau dilukis gimana ya. Lukis apa aja biasanya, Vincent? Lukis kereta. Pesawat. Oh, alat transportasi berarti ya. Nah, tadi katanya bisa ngelukis saya. Saya bukan alat transportasi loh. Nggak bisa. Oh, berarti konsisten ya, Pak ya? Ya, jadi kalau kita pelajarin ke dalam lagi, dia kan obsesif pada visual. Nah, visualnya tuh pada kereta dan pesawat. Nah, dalam dunia seni rupa ada namanya seni murni. Yang menunjukkan gaya dia kereta dan pesawat. Nanti mungkin gambarnya Pak Gideon nanti bisa jadi kereta dan pesawat. Bentuk saya jadi pesawat. Asal jangan pesawat bekas ya. Gitu ya Pak, selalu itu ya. Tapi bentuknya tetap itu atau modelnya bisa beda-beda Pak? Jadi garisnya itu akan terasa bahwa muka Pak Gideon terasa kereta dan pesawat. Oke. Nah, saya tanya ke Dr. Aimee ini, dari tadi diem melulu nih. Dr. Aimee, Anda bisa jelaskan nggak apa yang saya perbincangkan tadi dengan Pak Rudi, dengan Vincent? Ada apa ini sebetulnya gitu? Ya, jadi yang saya salut ini kan sebenarnya Vincent ini kan anak spesial dengan talenta yang spesial ya. Nah, spesialnya Vincent ini apa? Karena Vincent
ada kondisi yang namanya autism ya. Jadi autis ini adalah suatu kondisi di mana dia memiliki ciri ada di gangguan komunikasi waktu kecil ya, mungkin ya, di bawah di atas 2 tahun kok masih belum bisa ngomong seperti tadi yang dijelaskan Pak Rudi, kok mulai dilihat dari telat ngomong, terus kemudian mungkin gangguan sosialisasi, sulit untuk bergaul dengan teman, sulit untuk bermain bersama dengan teman yang membutuhkan interaksi ya. Dan yang ketiga adalah adanya gangguan di perilaku. Gangguan perilakunya bisa berupa hiperaktif, bisa berupa stimming. Stimming itu kalau istilah di awam biasanya bilangnya stimming, tapi kalau kita istilah di kedokteran jiwa kita bilangnya stereotipi. Jadi perbuatan yang berulang tanpa tujuan. Bisa misalnya hand flapping, tangannya gerak-gerak, atau mungkin jinjit-jinjit, atau mungkin head banging, kepalanya digerak-gerak, itu juga bisa. Nah, tapi salah satu ciri dari anak autis itu sebenarnya biasanya dia akan ada suatu obsesi. Obsesi itu apa? Obsesi itu pikiran yang berulang, yang mana dia sendiri tidak bisa menghilangkan pikiran itu dari pikirannya. Nah, misalnya contohnya di Vincent, dia memiliki obsesi terhadap pesawat terbang dan alat transportasi kan. Nah, itu adalah obsesinya dia. Tiap orang berbeda. Ya. Contoh misalnya kalau kita pernah lihat di film My Name is Khan, itu kan ceritanya dia memiliki sindrom Asperger. Sindrom Asperger itu juga suatu spektrum autis. Yeah. Dia terobsesi terhadap semua benda yang berwarna kuning. Nah, tapi sebenarnya memang benar. Dulu kalau Pak Rudi ingat ya, kita pernah ngobrol sama Pak Rudi, terus Pak Rudi bilang sebenarnya yang bisa membuat kita sukses itu kan kalau kita bisa memiliki obsesi terhadap sesuatu. Nggak usah ngomong anak dengan kondisi autis ya, kita ngomong dengan anak kondisi neurotipikal pun atau kita pada umumnya ya, kita tuh bisa berhasil kan kalau kita giat. Kalau kita terobsesi terhadap sesuatu hal lalu kita giat, tidak gampang menyerah, melakukan hal itu terus konsisten baru kita akan berhasil. Betul. Iya nggak? Betul. Tidak menyerah ya kan? Tidak menyerah. Secara tanda kutip ya kita bilangnya ya obsesi itu tadi, kepikiran itu terus sehingga kita konsisten melakukannya dan akhirnya itu bisa bertumbuh, berkembang. Nah, di kondisi Vincent, papanya luar biasa karena dia bisa melihat obsesi anaknya ini terhadap apa itu yang justru dikembangkan. Iya. Dalam hal ini melukis itu tadi ya. Melukis, dan melukisnya pun khusus alat transportasi. Jadi benar ya Pak Rudi, kalau Pak Rudi pernah cerita dulu kan Vincent ini bahkan hafal semua jadwal dan warna pesawat dan kereta di seluruh dunia. Kereta, jalur kereta di Indonesia dia hafal. Coba dites. Jamnya jam berapa? Coba ayo kita tes. Iya. Vincent, kalau aku misalnya mau ke Vietnam hari ini, pakai pesawat apa ya? Dari sini harus ke Jakarta. Iya. Di Jakarta ada Vietnam Airlines. Vietnam Airlines, logonya warnanya apa Vincent? Biru sama emas. Ada gambarnya nggak kamu? Dia gambar seluruh airline. Di handphone koleksinya tadi saya sempat dilihatin isinya pesawat semua. Sama kereta ya. Jadi dia waktu kelas 4 SD sampai 3 SMP itu gambar kereta tuh semua miring semua. Dan itu ribuan kertas. Jadi dia hafal semua itu dan dia terlatih. Ini Vietnam Airlines ya. Iya. Nah ini kerjaannya dia kalau ke bandara nyari pesawat. Berarti Bapak suka ajak ke bandara berarti? Ya itu caranya kita berkomunikasi seperti itu. Karena bagaimana orang tua autis untuk berkomunikasi dengan anak itu kan nggak bisa secara konvensional. Iya. Ya yang kita temukan adalah melalui hobinya dia. Iya. Maksud saya nggak cuma sekedar nonton di YouTube atau televisi, tapi langsung mengajak ke realnya gitu ya. Jadi sering ke Juanda dan sering ke bandara-bandara luar negeri ini kayaknya. Bukan bandara. Yang awal ke stasiun kereta. Ke stasiun kereta api ya. Tempat favorit dia itu adalah palang pintu mana San? Ke Bintang. Kenapa di situ menarik? Itu tempatnya Pak Tore, rumahnya.
Oh, tempatnya gurunya Vincent. Oh. Terus tempatnya apa lagi di situ? Kamu ketemu siapa? Ada restoran namanya Wader ikan. Terus gak ketemu temenmu yang lain? Enggak, Itu keretanya lewat apa? ke arah Madiun. Namanya apa tuh? Itu dari Wonokromo sampai ke Tosono. Nama keretanya? Penataran Doho. Jadi tidak mudah ya menculik dengan kereta dan pesawat ya kalau begini ya, tahu semuanya jalurnya. Vincent, kamu bisa habis ini di-hire sama Kementerian Transportasi habis Iya. ini hafal semua jalur pesawat. Lukisannya dia udah kepasang di hampir seluruh stasiun kereta api yang besar. Oh iya. Jadi di Surabaya, Jogja, Bandung, Luar Jakarta. biasa. Bahkan yang terakhir ini yang di stasiun yang Wush. Iya iya. Jadi Itu channelnya gimana kok bisa sampai kepasang di situ? Nah ini makanya perjalanan. Iya. Jadi pertama kalau kita mancing komunikasi Vincent kan susah. Iya. Akhirnya kita lewat apa yang dia suka. Iya iya. Nah lewat Stasiun Gubeng. itu ya. Nah stasiun Gubeng kita naik komuter biasanya tuh Iya. Surabaya, Sidoarjo, pulang gitu ya. Akhirnya karena keterusan ketemu namanya PR-nya si KAI Gubeng. Terus Vincent karena suka sama KAI ngasih lukisan ke stasiun Gubeng. Jadi akhirnya terjalin relasi. Dan itu akhirnya merembet ke semua Merembet ke stasiun semua. di seluruh Indonesia ya. Wah 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 Bahkan wah wah. sampai ke Jepang juga. Wah 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 wah. Ini saya prestasinya aja udah kalah nih, udah kayak begini nih. Prestasinya Vincent apa aja kok? Mungkin bisa di-sharingkan selama ini Iya, menang. dapat award atau dapat apa ini Kenapa penghargaan? kita milih gambar? Karena kelas 2 SMP itu ada lomba gambar. Vincent juara 2 satu sekolah. Maksudnya? Juara Juara 2 dua satu sekolah. Oke. untuk gambar. Nah, terus kan kemudian pada waktu pelajaran kan tambah susah, dia nggak bisa dan sampai dia tuh nyakitin diri. Akhirnya kita ambil pilihan apa yang kita harus lakukan, kita ambil yang dia suka itu. Nah setelah ngambil yang dia suka itu dalam 1 tahun itu sudah dipanggil kejuaraan nasional untuk anak kebutuhan khusus untuk pameran di Galeri Nasional 2 kali. Iya. Terus kemudian tahun kedua kita iseng-iseng nih, masa lokal terus ya, coba sih internasional nih, aji mumpung, tinggal klik aja, klik gitu ya. Iya, 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 iya. Kita klik, kemudian ternyata dipanggil. Berarti daftarnya online ya, klik ya. Online. Oke, oke. Terus Dipanggil. Dan kejuaraan kita- apa ini? Internasional. Internasional Oke. di Minnesota, Amerika. Oke, oke. Dan itu pamerannya Januari 2020. Wih, setelah itu COVID ya. Terus Jadi apa yang kita terjadi? pada waktu dia nominasi itu kita pikiran gini, ngapain jauh-jauh ke Minnesota, ke Amerika, jauh lagi, dingin lagi. Akhirnya kita keluarga mutusin udah pergi aja lah, mumpung dipanggil. Sampai sana juara 3 dia. Wih, internasional ya, luar biasa. Gambarnya juga tetap itu ya. Gambarnya kereta. Oh, tapi dari setiap gambar itu kan pasti punya keunikan masing-masing, nggak tetap sama gitu kan? Kereta. Warnanya atau bentuknya? Warnanya, komposisi dalam Iya, arti komposisinya. arahnya keretanya berbeda. Beda kan? Tapi semuanya memiliki ciri khas yaitu kereta sama pesawat. Bukan ada orangnya ya. Kalau Vincent gambar aku di dalam kereta gitu bisa nggak? Ada akunya gitu. Berarti aku nggak boleh Kurang naik menarik kereta. loh. Iya, aku nggak boleh naik kereta memang. Bisa kan? Bisa lah. Tuh, papanya men-challenge, bisa lah. Tapi kalau nggak salah kan ada yang ada beruangnya ya kalau Ya, nggak salah ada. ya. Ada yang ada gambar beruang sama kereta atau pesawat. Apa ini? Yang pernah saya Ini lihat. pramugari dari Katai. Oh, pramugarinya juga dilukis ternyata ini. Ya, jadi gambar pramugari. Berarti Vincent bisa gambar aku juga dong. Tadi katanya nggak bisa. Oh, kamu harus suka sama orangnya dulu. Oh, iya, 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 iya. Kurang Ya, menarik dia, loh. dia kurang suka sama aku, makanya Ini belum dilukis. lukisannya Vincent waktu juara di Amerika. Ah, ini saya tunjukkan ya. Ini memang begini, Pak, atau begini? Ini aja bisa digini. Hah? Ah, ini biar lebih gede ya. Ih, cukup ribet dan bagus ya. Kompleks sih ini. Waduh, ini gambarnya ya. Ah, ini gambarnya Vincent yang dapat juara Di Amerika. di Amerika itu ya, juara 3 ya. Ya. Internasional dari 800 peserta. Oke, oke. Vincent, kamu bisa ceritakan dengan gambar ini ada apa ini ceritanya?
Ada kereta api Indonesia, Singapura, Korea, Hong Kong, Australia, Amerika, Inggris, dan Taiwan. Semua ngumpul gitu. Iya. Lagi ngapain? Ini penumpangnya bukan manusia ya? Bukan. Oh. Binatang semuanya. Oh. Apa yang ada di pikiranmu, binatang kok naik pesawat? Suka lihat ini ya, apa? Film kartun atau komik? Kartun. Oh, kartun. Makanya fantasinya terbentuk dari situ ya. Oke. Terima kasih. Ya, sebagai penutup mungkin Dr. Aimee. Jadi Anda bisa memberikan encouragement untuk orang-orang tua yang kayak apa ya? Kayak dunia runtuh ya. Kalau divonis, anaknya autis nih gitu. Lewat tadi apa tuh? Tes darah, banyak timbalnya ya. Tes rambut. Tes rambutnya kenapa ini kalau rambutnya? Ya dicek rambutnya, kandungannya itu ada. Oh, ada kandungan timbal juga di sana ya. Oke. Gimana dokter? Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, jadi sebenarnya kadang dalam hidup itu kan kita nggak selalu bisa mendapatkan semua yang sesuai harapan kita ya. Kadang kita dikasih hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Life is a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Kayak satu kotak coklat, kita nggak tahu rasa apa nih yang bakal kita terima. Itu kayaknya quote film ya? Quote film? Filmnya Tom Hanks ya, kalau nggak salah apa itu ya? Forrest Gump. Iya. Saya kok lupa kayak coklat, kita nggak pernah tahu di dalamnya rasanya apa. Benar, terus kita mungkin berharap rasanya cherry, tapi mungkin ternyata dapat rasa yang lain. Tapi mau nggak mau kalau udah dapet ya dimakan, ya kan? Sehingga mendapatkan anak dengan kebutuhan spesial tentunya itu nggak mudah untuk menerima. Tapi mau nggak mau ya harus diterima kan. Tapi dari keadaan itu apa yang bisa kita lakukan? Itu yang paling penting. Jangan berfokus untuk mengubah hal-hal yang tidak bisa kita ubah, tapi fokuslah pada apa yang bisa kita ubah. Belajar dari Pak Rudi dan Vincent juga ya, apa yang dia suka, apa yang bisa kita ubah untuk kondisinya dia yang bisa kita kembangkan. Ubah dalam arti ya berkembang ya. Nah itu yang berfokus di sana aja. Jangan berfokus kenapa Tuhan menyalahkan diri, kenapa Tuhan kok aku diberi anak yang autis, anak yang berkebutuhan khusus. Kita nggak bisa ubah, tapi ada yang bisa kita ubah. Yuk kita kembangkan gimana supaya anak ini bisa mencapai potensi yang terbaik dari dirinya. Dan ternyata bisa kok gitu ya. Bisa, dan saya salut luar biasa. Ya kan, nggak mudah loh untuk menjadi kayak Vincent. Saya disuruh gambar kayak Vincent nggak bisa. Apalagi saya. Nggak bisa. Kita disuruh ngapalin jadwalnya pesawat sama kereta nggak bisa. Jadi kita orang tua ini masih sangkal diri. Iya. Jadi kita nggak bisa berpikiran semua tuh kayak cetakan. Iya. Jadi kayak kita orang tua pikirannya, udah kamu SD, SMP, SMA, kuliah S1 jadi pegawai, jadi apa, jadi dokter misalnya gitu. Nggak bisa. Jadi kita orang tua ego memang pengennya kayak tetangga, kayak apalah gitu ya. Tapi itu tetangga kita, S3 gitu ya. Tapi kita kan ternyata punya anak yang sifatnya ya yang seperti ini. Ya kita yang sebagai orang tua yang harus bisa menjadi teman dan akomodasi dari dia. Menerima dan support. Karena nggak mudah untuk bisa menerima dan support. Banyak yang menolak dan nggak bisa menerima. Ya kan, benar nggak Pak? Kalau dari pengalaman pasien-pasien saya banyak yang belum tentu bisa menerima. Tapi gimana kita bisa menerima support keinginan anak untuk menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan dari diri orang lain. Vincent mungkin belum tentu bisa kayak tadi kata Pak Rudi, belum tentu bisa kayak tetangga kayak jadi dokter atau apa. Tapi misalnya saya dokter, saya disuruh melukis kayak Vincent, belum tentu bisa juga. Jadi semua memiliki karunia talenta yang spesial. Dari sini saya bisa ngambil sebuah kesimpulan bahwa memang Tuhan tuh memberikan talenta masing-masing ke setiap orang tuh beda-beda gitu. Jangan sampai kita saling iri gitu kan, satu dengan yang lain yang membuat kita tidak bersyukur malahan kan. Betul. Gitu ya. Oke. Nah selanjutnya gini kan Pak, biasanya orang semua itu menyekolahkan itu kan demi masa depan gitu kan. Nah ini gimana? Anda sudah kebayang nggak dengan masa depan si Vincent? Vincent nanti bakal mau kerja apa ini? Saya lukis. Oh, tetap dilukis ya. Maksudnya lukisannya pernah nggak dijual gitu, jadi duit? Sudah ya. Bahkan menjadi pakaian kok. Oh. Merchandise-nya banyak. Oh, dibuat pattern di pakaian gitu ya. Oh, oke. Jadi saya belum nyambung tadi prestasinya. Setelah juara itu kan diakui secara internasional bahwa lukisannya
bisa juara. Iya. Dalam perjalanan tuh lukisannya laku dijual. Dari harga 1 juta, 5 juta, sampai 18 juta. Jadi yang tertinggi 18 juta. Sampai 30 juta. Wah, bisa beli iPhone lah, luar biasa ya. Dari lukisan. Jadi perjalanan itu Iya. sampai satu keluarga tuh bilang, wah cucunya semua masih sekolah, yang ini yang autis sudah menghasilkan. Luar biasa. Iya. Ini kalau ada anak-anak yang nonton ini langsung dikasih YouTube-nya ke orang tuanya. Nih, nggak usah kuliah segala macam. Saya nggak bilang Pak ya. Ya, memang orang tua harus jeli lah ya, menemukan talenta masing-masing anak, karena dari situlah dia bisa berkembang dengan maksimal ya. Pak Rudi, makasih ya. Vincent, sama-sama. thank you. Terima kasih. Dr. Amy, makasih ya buat penjelasannya ya. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.